Oke, kita lanjutkan materi kita mengenai inheritance. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang enkapsulasi, kemudian ada juga kelas abstrak, kelas interface, kemudian overloading dan overriding. Jadi sekarang kita masuk ke dalam inheritance atau pewarisan ya. Jadi inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek dan demikian terusnya. Jadi kalau misalnya pewarisannya pohonnya itu panjang, maka dia akan terus-menerus turun atau diwariskan ke anaknya. Inheritance mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antar kelas mempunyai hubungan secara hierarki. Suatu kelas ditentukan secara umum, kemudian ditentukan spesifikasi menjadi subkelas. Subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas induk dan ditambah dengan sifat yang unik yang dimilikinya. Jadi nanti kalau misalnya bapaknya punya sifat A dan B, sedangkan anaknya itu akan mewarisi sifat bapaknya yang A dan B plus satu lagi atribut yang dimilikinya sendiri. Misalnya dia si anak memiliki atribut C. Jadi dia punya, kalau bapaknya punya 2 atribut, sedangkan anaknya karena ada tambahan jadinya ada 3 atribut. Oke, ini kelas objek dapat definisikan atribut dan service dari objek lain. Inheritance menggambarkan generalisasi sebuah kelas. Ya, dia menggambarkan kalau di inheritance ini menggambarkan genspec ya. Genspec kemarin kan sudah saya sedikit singgung, ada 2 macam hierarki. Yang pertama ada hierarki genspec sama hierarki whole part. Jadi kalau misalnya inheritance ini adalah genspec atau generalisasi sebuah kelas. Jadi ada general, ada kelas spesifikasinya. Nah, istilah dari inheritance ada beberapa macam. Yang pertama ada parents, ascendant, base class, bapak, leluhur, superclass. Atau kalau anaknya itu child, descendant, derived class, anak, turunan, subclass. Memungkinkan fitur overriding. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di overriding itu memang udah nyenggol-nyenggol ke yang namanya inheritance. Jadi inheritance itu fiturnya adalah fitur salah satu ciri dari inheritance itu adalah fiturnya overriding. Kompatibilitas anak terhadap bapak tapi tidak sebaliknya pada saat runtime. Jadi anak yang terhadap bapak, bukan bapak terhadap anak gitu ya, tapi anak yang akan mengacu ke bapaknya. Nah, ini adalah hubungan ISE atau genspec, generalisasi spesialisasi. Pada saat membuat kelas dengan hubungan inheritance harus terlebih dahulu mendefinisikan seluruh pohon keturunan dengan lengkap. Jika hubungan kusut, maka harus dirancang ulang ya. Jadi sudah saya jelaskan berulang-ulang kali bahwa ketika kita mau membuat hubungan inheritance, kita harus jelas dulu spesifikasi bapaknya apa, spesifikasi anaknya apa, terus turunannya itu akan menjadi apa, sifat apa yang akan diwariskan. Itu kemudian misalkan ada 2 turunan, itu juga harus jelas. Karena kalau misalnya tidak jelas, maka sifatnya yang diturunkan itu akan bingung. Jadi harus diperjelas dulu sifat yang akan diturunkan itu apa. Oke, di sini sebenarnya ada beberapa jenis inheritance. Yang ada single inheritance, ada multiple inheritance. Yang pertama ini adalah single inheritance, merupakan sebuah kelas turunan merupakan turunan dari sebuah kelas bapak. Jika simbol lingkaran elips menunjukkan simbol sebuah kelas, maka hubungan inheritance digambarkan seperti di bawah ini. Itu menurut Meyer ya. Arti dari gambar tersebut, B mewarisi A. B adalah turunan dari A. Jadi A ini adalah bapaknya, sedangkan B ini adalah anaknya. Jadi B yang akan mewarisi sifat dari A. Ini kalau single inheritance. Nah, sedangkan ada satu lagi multiple inheritance, sebuah turunan mewarisi lebih dari satu kelas bapak. Jadi ada 2 parents di sini, contohnya itu B sama A yang akan mewarisi
C yang akan mewarisi B dan A. Jadi ada 2 parent, sedangkan kalau yang single inheritance dia hanya mewarisi 1 parent. Nah, multiple inheritance menimbulkan beberapa persoalan. Jika ternyata ada fitur di kelas leluhur yang ternyata konflik terjadi, mungkin konflik nama atau namanya sama, atau konflik body untuk metode. Yang pertama konflik nama itu maksudnya untuk konflik atribut, sedangkan yang body itu untuk metode. Ya, tidak semua bahasa mensupport repeated inheritance, tetapi menyediakan mekanisme lain untuk merealisasi konsep ini. Jadi untuk bahasa Java sendiri juga sudah saya ingatkan berulang-ulang bahwa bahasa Java itu hanya merealisasi atau mensupport yang namanya single inheritance. Dia hanya mengenali satu inheritance, satu parent aja. Jadi dia tidak mensupport yang namanya multiple inheritance karena ada konflik yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kalau multiple turunan dari 2 buah kelas itu dia tidak mensupport. Sehingga nanti untuk mengakali supaya bagaimana sih tidak multiple inheritance tetap bisa digunakan di dalam bahasa Java, maka untuk mensupport yang multiple inheritance tadi, tapi diganti nama, bukan diganti nama sih, diganti konsep. Jadi ada yang namanya konsep interface yang sudah kita jelaskan dan sudah kita bahas di sebelumnya. Jadi ada single inheritance dikawinkan dengan interface. Jadi dia dua induk tapi beda turunan. Yang satu memang benar turunan atau biasanya dari abstrak turunan jadi kelas objek nyata. Dan satu lagi objek nyata itu dibuat ada interface-nya. Jadi dia tidak mengextend 2 kali, tapi dia satu mengextend, satu mengimplement gitu. Itu sebenarnya untuk mengakali dari yang namanya multiple inheritance pada Java. Jadi dia itu tetap dua turunan tapi beda leluhur. Nah, istilahnya gitu, beda leluhur atau beda hierarki. Yang pertama adalah hierarki dari inheritance yang tetap single, tapi satunya untuk parent satunya itu akan jadinya interface, bukan inheritance. Itu. Nah, contohnya kalau misalnya multiple inheritance bisa terjadi seperti demikian ya. Seperti ini, perkawinan antara manusia sama kucing, jadi manusia kucing, atau apalagi yang seperti ini gitu. Jadi manusianya lebih besar, itu kan menjadi aneh gitu. Sebenarnya konsep dari inheritance ya cuman segini saja. Nanti tinggal penerapan bagaimana siapa yang akan hidup duluan, kemudian apakah ketika kita sudah men-set atau membuat objek anak, objek bapak ikut aktif atau tidak, itu nanti kita coba ya. Oke. Nah, kita lanjut, silakan kalian coba buka NetBeans-nya, kita akan langsung latihan mengenai inheritance ini. Oke. Sekarang kita coba untuk membuat program contoh dari program inheritance. Di NetBeans-nya saya sudah menyiapkan 3 buah file. Yang pertama kelas bapak ya, kelas bapak tapi masih kosong. Yang kedua adalah kelas anak yang kosong juga, dan yang kelas ketiga itu adalah kelas main-nya. Kita sekarang mengisi untuk kelas bapaknya terlebih dahulu. Yang pertama untuk kelas bapak, kita lihat di sini dicontohkan bahwa kelas bapak itu mempunyai atribut i. Berarti kita coba masukkan dengan di sini kalau biasanya kalau untuk turunan atributnya minimal tidak boleh private. Kalau private dia tidak bisa diturunkan atau tidak bisa diwariskan ke anak. Jadi kita harus membuatnya kalau tidak public protected, tapi jangan di public juga, karena kalau public kan kita bisa seluruh kelas bisa mengakses. Jadi kita di sini buat protected saja. Protected integer i.
Jadi kelas bapaknya punya satu buah atribut yaitu i. Kemudian kita buat konstruktor dengan men-set i sama dengan 0, konstruktor tanpa parameter, dan kita buat konstruktor dengan parameter ya, dengan mengisi nilai i-nya. Oke. Public. Di sini kita tampilkan atau kita keluarkan print tulisan bahwa ada konstruktor bapak karena kita mau melihat siapa yang hidup duluan gitu. Kemudian kita set nilai i-nya dengan 0. Oke, di sini saya sudah membuat dua buah konstruktor. Yang pertama tanpa parameter, dengan i saya buat set menjadi 0, kemudian konstruktor bapak dengan parameter x, yang mana i itu akan saya isi dengan x. Di sini juga saya tampilkan konstruktor bapak dengan parameter. Oke. Kemudian kita lanjut dengan void increment. Di sini menaikkan atau menambahkan nilai i. Public void increment. Kita i++. Oke. Sudah? Maka kita lanjut dengan kelas kedua yaitu kelas anak yang merupakan turunan dari kelas bapak. Saya buka kelas anak. Kalau turunan jangan lupa extend. Oke. Di sini kelas anak mempunyai sebuah atribut J. Punya atribut J di sini ya. Kita integer J. Kemudian di sini kita buat dua buah konstruktor juga tanpa parameter dan dengan parameter. Oke, jadi di sini dua buah konstruktor juga. Yang pertama anak tanpa parameter, set J sama dengan 0, dan anak dengan parameter, kita set J-nya sebagai adalah X, diisi nilainya dengan X. Oke, lanjut. Ada sebuah redefinisi atau namanya overloading dari kelas increment, yaitu menambahkan i++ dan j++. Oke.
Di sini kalian lihat bahwa ada antonasi bisa ditambahkan untuk mengingatkan bahwa method increment adalah method overloading dari bapaknya. Oke, seperti ini. Next, kelas ketiga yaitu adalah kelas min. Di sini kita lihat bahwa dia menghidupkan bapaknya, kemudian anaknya, kemudian anak satu lagi. Program utama kita coba ya, kita hidupkan dulu kelas bapaknya. Kita buat objek bapak, objek dari kelas bapak B. Oke, kita sudah membuat sebuah objek dari kelas bapak yaitu objek B namanya. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, di sini terlihat bahwa dia mengaktifkan atau ketika dibuat objek bapak dengan dari konstruktor bapak tanpa parameter, dia akan menghasilkan atau menampilkan konstruktor bapak ya dari konstruktor yang ini. Berarti I-nya nanti adalah sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba yang untuk anak. Kita panggil konstruktor yang tanpa parameter untuk anak juga. Oke, nah di sini kalian lihat, oke, saya tutup saja dulu yang pertama. Kalian perhatikan bahwa ketika kita menghidupkan konstruktor anak di sini, maka bukan hanya anak saja yang hidup, tapi konstruktor bapak pun ikut hidup gitu. Ketika kita ini kan untuk anak, berarti yang aktif adalah ini kan. Nah, tapi tidak hanya anak yang hidup, tapi bapak pun ikut hidup yang konstruktor tanpa parameter. Seperti ini. Yang di sini hidup dulu. Malah bapaknya yang hidup duluan. Ya seperti kalau logika kita bahwa kalau misalnya parent sama child, pasti nggak mungkin childnya dulu yang hidup, pasti parentnya dulu yang hidup. Nah demikian juga dengan program. Jadi sebelum dia mengaktifkan atau menghidupkan konstruktor anak, maka dia harus menghidupkan konstruktor bapaknya dulu. Jadi konstruktor bapak terlebih dahulu yang hidup, baru konstruktor anak yang akan dihidupkan. Seperti itu. Oke, kita coba lagi dengan konstruktor yang dengan parameter. Misalnya kita isi nilainya dengan 1.
Yang 2 tadi saya nonaktifkan terlebih dahulu, maka yang akan dihidupkan walaupun tidak kita panggil, dia akan mengambil yang default ya, konstruktor bapak hidup dulu, baru konstruktor anak dengan parameter yang akan hidup. Seperti itu. Jadi itu adalah konsep dari inheritance, bahwa ketika objek anaknya dihidupkan atau konstruktor anak dihidupkan, maka bapaknya duluan yang harus hidup, baru anaknya bisa hidup. Nah, sekarang di sini akan saya sedikit ubah bahwa kalau ini kan ketika di konstruktor anak, saya hanya mengisi nilai J-nya itu langsung 0. Untuk public anak yang konstruktor anak dengan parameter, saya hanya mengisi nilai J. Sedangkan sebenarnya kan anak ini kan punya I dan juga punya J. Nah, bagaimana supaya saya bisa mengisi juga untuk I-nya, I yang dimiliki oleh anak. Jadi di sini saya tambahkan integer, oke, Y, X dan Y ya. X-nya saya isi I. Nah, kita kan maksud kita mau mengisi nilai I yang dimiliki, yang diturunkan dari bapaknya itu dengan nilai X, dan J yang memang dimiliki oleh anak dengan nilai Y. Jadi kita bisa menggunakan super. Konsep super di sini bahwa kita akan memanggil konstruktor yang dimiliki oleh bapak. Misalnya saya masukkan dengan X. Berarti nanti nilai I akan saya isi dengan X dan J saya isi dengan Y. Seperti itu. Kita tampilkan ya, misalnya di sini kita tampilkan sistem out print. Sebentar. Seperti ini. Ya, kita coba panggil. Ini saya buat 1,2. Saya jalankan. Kalian bisa lihat bahwa dia memanggil konstruktor bapak. Kenapa dia bisa dengan parameter ya? Kenapa dia bisa manggil konstruktor bapak dengan parameter? Kita telusuri dari main. Dari main dia memanggil konstruktor anak dengan 2 parameter. Di sini berarti konstruktor ini akan dihidupkan. Tapi ketika dia memanggil konstruktor anak dengan 2 parameter, dia ada super mengisi nilai X, super dengan mengisi nilai X dari parameter. Jadi dia akan menghidupkan konstruktor bapak dengan parameter. Jadi X I itu akan diisi dengan X. X tadi kita beri nilai 1, maka akan tampil 1. Dan akan ditambahkan konstruktor bapak dengan parameter. Kemudian setelah bapaknya hidup, I-nya sudah diisi dengan X dan ditampilkan baru konstruktor anak dengan parameter dan diisi J dengan Y, kemudian baru dituliskan I dan nilai Y-nya. Tapi kalau misalnya saya tidak mengisi nilai, menginputkan nilai X atau tidak memanggil konstruktor bapak, kita coba jalankan. Maka lihat, di sini nilai I-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena yang dihidupkan itu bukan konstruktor dengan parameter, tapi konstruktor yang default. Ketika di default, maka I-nya di set dengan 0, bukan di set dengan 1. Kalau misalnya saya hidupkan, dia akan men-set nilai I-nya menjadi 1 karena ada super atau pemanggilan di sini ya. Dia akan men-set karena ada pemanggilan super memanggil konstruktor dengan parameter. Seperti itu. Itu adalah mengenai inheritance. Jadi nanti silakan kalian coba yang untuk contoh soal latihan kedua. Ini ada lingkaran, kemudian ada eclipse turunan dari lingkaran, dan juga ada min-nya ya.
ini ada min-nya. Kemudian nanti ini dicoba aja, kemudian untuk latihan 2 dicoba saja, kemudian yang untuk latihan 3 itu menjadi tugas latihan 3. Iya benar, ini latihan 3 ini akan menjadi tugas. Silakan dikerjakan.